Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya PCU Channel. SMA maju bersama, hebat semua. Pada hari ini kita akan membahas UTBK tahun 2019 nomor 1. Dimensi dari energi kinetik adalah, kalau untuk mengerjakan dimensi kita harus tahu apa sih dimensi dan rumus apa energi kinetik. Sekarang kita lihat dimensi. Dimensi adalah suatu cara dari besaran pokok. Kita mengenal 7 besaran pokok, maka kita harus tahu dimensinya. Contoh, panjang. Dimensinya R. Massa. Dimensinya M. Waktu. Dimensinya T. Setelah dimensi dapat, kita rumus energi kinetik. Energi kinetik, konsepnya energi kinetik adalah energi gerak. Misalkan saya punya suatu benda bermassa M, dia bergerak dengan kecepatan V, maka benda ini mengalami energi kinetik dengan rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Sekarang kita ngerjakan dimensinya. EK sama dengan setengah mv kuadrat, di mana setengah biarkan massa satuannya adalah kilogram, kecepatan adalah meter per sekon, karena ini ada kuadrat dikuadratkan sehingga hasilnya kilogram. Dimensinya adalah massa M, meter dimensinya adalah R panjang, per sekon dimensinya adalah T, dikuadratkan sehingga hasilnya M ini kuadratkan R kuadrat per T kuadrat. Ingat, dimensi tidak boleh di bawah, kita naikkan sehingga hasilnya M L kuadrat T min 2. Dari hasil ini yang betul adalah B. Sekarang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui massa balok 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, dan bidang licin, tentukan gaya normal pada balok. Maka kita mengerjakan dengan konsep tentang gaya normal. Misalkan ini suatu benda. Kalau benda bermassa M, dia mempunyai gaya berat W, dilawan oleh gaya normal N. Karena benda ini dia berlaku hukum Newton 1, sigma Fy sama dengan 0. Yang di atas positif, yang di bawah negatif, berarti N dikurangi W sama dengan 0. N sama dengan W. W rumusnya adalah M kali G. Sekarang nomor 2 kita kerjakan sama dengan konsepnya. Kalau kita lihat nomor 2, benda bermassa M, dia diletak pada bidang datar, dia punya W M kali G dilawan oleh gaya normal N. Tapi ada gaya lagi yang menekan, gaya miring. Nah, berarti dengan sudut di sini 30 derajat, kita vektorkan terhadap sumbu X, berarti ini adalah Fx, berarti ini adalah F cos 30. Ke sumbu Y, kita vektorkan sumbu Y, tapi arahnya ke bawah, karena arahnya gaya ke bawah, maka kita kerjakan ini adalah F sin 30. Ini adalah Fx. Maka kalau itu kita konsepkan dengan hukum Newton 1, sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita lihat gambarnya, ada W ke bawah, N-nya ke atas, ada lagi ke bawah lagi F sin 30. Yang arah ke bawah W sama F sin. Kalau yang ke atas normal, berarti yang normal plus, yang lainnya min. Sehingga N plus dikurangi F sin 30 dikurangi W sama dengan 0. N min F-nya nilainya adalah 10. Sin 30 adalah setengah
min W adalah M kali G, M nya 2, G nya 10, 20 sama dengan 0. N min 5 min 20 sama dengan 0. N sama dengan min 25 sama dengan 0. Berarti N sama dengan 25 Newton. N adalah gaya normal. Jawabannya betul adalah D. Nomor 3. Dua buah balok M1 2 kg, M2 1 kg saling terhubung melalui sebuah tali dan tidak elastis. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal kasar. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F2 Newton membentuk sudut theta. Tangan tetanya 3/4. Kalau kita lihat di sini karena ada permukaan kasar maka ada koefisiennya gesek kinetiknya μk-nya 1,3. Maka besar tegangan tali adalah, ini adalah konsep penerapan hukum 2 Newton. Penerapan hukum 2 Newton. Berarti kita kerjakan dulu, kita gambar. Ada dua buah benda. Tarik. Sekarang kita lihat benda ini bermasa M1, berarti dia punya W1 dilawan oleh N1. Benda ini juga masa 2, W2 dilawan oleh N2 karena dihubungkan tali. Maka kalau ada gaya menekan, arah geraknya ke sana A-nya. Nah, kita vektorkan gayanya, gaya ke atas kita vektorkan ke sumbu X dan sumbu Y, kita vektorkan. Nah, ini sumbu X berarti ini adalah Fx, ini adalah Fy. Sehingga kalau kita tarik kanan, talinya ini adalah T, ini adalah T. Maka kalau kita gerakkan ke kanan, maka dia punya gaya geseknya. Ini adalah gaya gesek 1, ini adalah gaya gesek 2. Ingat, gaya gesek itu punya rumus. Gesek bisa rumusnya adalah F mu kali N. Dimana ini adalah geseknya kinetik ya, Fk mu K kali N. Sekarang kita kerjakan satu persatu. Misalkan lihat gambar tadi ada berarti ini adalah W1 N1, ini adalah W2 N2. Di sini ada gaya Fy, di sini ada gaya Fx. Gesekannya berlawanan, ini adalah F1, ini adalah F2. A-nya arahnya ke kanan. Hukum 2 Newton berlaku. Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Dimana M-nya ada 2. Maka kalau mencari A sama dengan sigma F sama dengan M1 tambah M2. Kita kerjakan sigma F. Berarti A sama dengan sigma F per M1 tambah M2, dimana F-nya yang arahnya ke kanan adalah Fx, ya, Fx ini adalah Fx, berarti Fx dikurangi F1 dikurangi F2 per M1 tambah M2. Kita lihat ada istilah tangen theta. Ketahui tangen theta sama dengan 3/4. Kita kerjakan dengan rumus Pythagoras. Kalau ini theta, 3 adalah sumbu Y, 4 adalah sumbu X, berarti sudut miringnya adalah, garis miringnya adalah 5. Maka saya kalau bilang sin theta sama dengan 3/5, kalau bilang cos theta sama dengan 4/5. Kita teruskan percepatan sigma F per M1 tambah M2. Ingat, Fx arah ke kanan karena percepatan adalah arah ke kanan, min F1 min F2. Kita lihat dulu untuk mencari Fx
Nah, kalau mencari Fx berarti A. Fx adalah F cos theta dikurangi F1 mu K kali N1 dikurangi lagi mu K kali N2 dibagi M1 tambah M2. Kita cari N1 sekarang. Untuk mencari N1 kita kerjakan N1 sama dengan W1 berarti M1 kali G. M1 nya tadi adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Percepatan dengan rumus tadi F cos theta min mu K N1 min mu K N2 dibagi M1 plus M2. F nya sudah dapat nilainya 20, cos theta nya sudah, mu K nya 1,3, N1 tadi 20. Sekarang kita cari N2. Lihat gambar N2 ini. Nanti kita gambar N2. Ini adalah W2, di sini adalah N2. Ada gaya menuju ke bawah yaitu FY, dimana FY rumusnya adalah F sin theta. F nya adalah 20, sin theta nya 3/5. Kita coret-coret, ini 4 kali 3 12 Newton. Maka kita kerjakan, ini berlaku hukum Newton 1, sigma Fy sama dengan 0. Di atas plus, di bawah min, ini min, berarti N2 dikurangi W2 dikurangi Fy sama dengan 0. N2 min W2 adalah M2 kali G, dimana M2 adalah 1 kali 10 min Fy nya adalah 12 sama dengan 0. N2 min 10 min 12 sama dengan 0, sehingga terjadi nilai N2 adalah berapa? 22 Newton. Kita masukkan ke dalam persamaan percepatan, sehingga tadi percepatan F nya adalah nilainya 20, cos theta nya 4/5 min mu K nya 1/3, N1 nya 20 dikurangi mu K 1/3, N2 nya ketemu 22 dibagi M1 2 ditambah 1. Hasilnya ini kurangi, ini adalah 16 dikurangi 20/3 dikurangi lagi 22/3 disamakan menyebut 16/3, jadi ini adalah 48/3 dikurangi 20/3 kurangi 20/3 dibagi 3. Ini adalah hasilnya 6/3 dibagi 3, sehingga adalah 2/3. Maka percepatannya ketemu adalah A2/3. Soal menentukan besaran tegangan tali, kita lihat, kita bisa mengerjakan benda 1 atau benda 2. Kalau kita benda 1, kita kerjakan dengan istilah benda M1. Kita kerjakan, ini gambarnya benda M1. Ini adalah M1, arah ke kanan adalah T, arah ke bawah adalah F1. Karena bergeraknya ke arah ke kanan sesuai dengan A, nilainya plus, ini adalah min. Maka berlaku hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M1 kali A. F nya ada 2, T ke kanan, T dikurangi F1, M1 nya adalah 2, A nya adalah 2/3. T min F1 tadi 20/3 sama dengan 4/3. T sama dengan 4/3 ditambah 20/3, hasilnya 24/3 sama dengan 8 Newton. Yang betul adalah B. Kalau mengerjakan benda M2, kita kerjakan benda M2. Benda M2, kita lihat gambar M2, arahnya T nya adalah T. Di sini arah gayanya Fx-nya. Fx-nya, nah, gesekannya ke kiri F2. Maka geraknya ke kanan A. Berlaku hukum Newton 2, sigma F sama dengan M2 kali A. T F-nya ke kanan plus, yang T min berarti Fx dikurangi T dikurangi F2 sama dengan
M2 kali A, di mana M2 nya adalah 1, A nya 2/3. Fx nya ketemu, nilainya adalah, kalau kita kerjakan tadi, Fe adalah F cos theta, F nya adalah 20, cos theta adalah 4/5, sehingga hasilnya 6, 4 kali 16, 16 berarti 16 dikurangi T min F2 nya ketemu 22/3, sehingga hasilnya kalau kita lihat 16 min T sama dengan 2/3 ditambah 2/3. 16 min T sama dengan, ini adalah 24/3, berarti 24/3 sama dengan 8. 16 min T sama dengan 8. Kita larikan, 16 dikurangi 8 sama dengan T, sehingga T nya adalah 8 Newton. Maka sama antara benda 1 dan benda 2. Maka jawaban betul adalah B. Nomor 4, seorang pemain biola melakukan usaha adalah W 8 mJ, sehingga hasilnya 8, 10 pangkat min 3 Joule. Untuk meregangkan senar E biolanya hingga senar bertambah panjang adalah delta X 4 mm, sehingga 4, 10 pangkat min 3 meter. Besar gaya yang ditanyakan adalah F. Nah, kalau kita lihat biola, rumus apa yang terjadi, kita cek dulu. Kita bisa menggunakan pegas. Ingat teori pegas, kita istilah teori pegas. Nah, pegas, kalau ini W, ini adalah gaya pegas. Gaya pegas rumusnya adalah min K kali delta X. Energinya pegas sama dengan, kalau energi pegas adalah setengah F kali delta X atau setengah K delta X kuadrat. Ingat, energi potensial pegas itu satuannya Joule, EP itu satuannya adalah Joule, usaha juga satuan Joule, maka kita bisa samakan sama-sama satuannya Joule, maka W bisa kita tulis EP sama dengan setengah F kali delta X. W nya 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan setengah, F nya yang ditanya, delta X nya ketemu 4, 10 pangkat min 3, min 3 coret, 4 kali setengah 2F kali 8, maka F sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 Newton. Maka jawaban yang benar adalah C. Nomor 6, suatu jenis fluida dialirkan melalui sebuah pipa panjangnya L dengan luas penampang A. Jika ujung yang lain luasnya penampangnya setengah A, maka yang tidak mempengaruhi kuantitas fluida tersebut adalah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah penampangnya A, yang lain adalah setengah A, dengan panjangnya ini adalah L. Maka yang tidak mempengaruhi kontinuitas, ingat ini adalah materi fluida, yaitu tentang persamaan kontinuitas, yaitu tentang debit air. Debit air lambangnya Q dengan rumus A kali dengan kecepatan V, berarti A kali V, atau satuannya A meter kuadrat, V meter per sekon. Kalau meter kuadrat meter pangkat 3 per sekon. Ingat, meter pangkat 3 adalah volume, sehingga bisa dikali volume per sekon. Maka debit air tergantung pada luas permukaan, luas ada ya C, kecepatan ada B, panjang pipa L ada A, ada lagi diameter. Nah, luas rumusnya adalah pi R kuadrat, di mana pi adalah diameter per 2 kuadrat, maka mengalir oleh diameter. Pertanyaannya yang tidak, maka yang tidak adalah
D.